Teman-teman sekalian, kita akan masuk ke materi kita insyaAllah, bedah buku Riyadhus Shalihin. Di bab menafkahi keluarga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Imam Nawawi mengangkat dalil pertama, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Jadi memang kenapa di sini Allah subhanahu wa ta'ala menitik beratkan ayah, karena memang seorang suami punya kewajiban menafkahi atau memenuhi kebutuhan makan, minum, sandan dan pangan istrinya, begitu juga dengan anak-anaknya. Dan nanti kita akan jelaskan bagaimana tentu keutamaan dan juga sekaligus ada hadis tentang ancaman ya. Keutamaan bagi orang yang menjalankan nafkah dengan baik karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan ancaman bagi orang yang membengkalikan nafkah itu, baik buat istri ataupun buat anak-anaknya. Baik, kemudian selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga dari Al-Quran diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu surah At-Talaq ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Al-ayat. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Jadi walaupun Anda tidak mampu, tetap Anda punya kewajiban sebagai suami, sebagai ayah, kalau Anda sudah punya anak, itu memberikan semampu Anda. Dan hal yang mendasar dalam nafkah adalah makanan, minuman, pakaian. Ini yang paling mendasar semampu kita tentunya. Walaupun kita hanya mampu membeli sepotong roti dalam sehari, maka roti itu kita punya kewajiban untuk membagi antara diri kita sama istri dan juga anak. Jadi tidak makan sendirian. Dan ini kemudian Islam, bagaimana Islam datang mengatur itu dengan sangat luar biasa, sehingga tidak ada diharapkan keluarga yang kelaparan, karena selama masih ada si laki-laki yang bisa bekerja ataupun mendatangkan walaupun sisa makanan yang mereka bisa makan bersama-sama. Kemudian juga dalam firman Allah SWT surah Saba ayat 39, Imam Nawawi mengangkat dari yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apa saja yang kalian infakkan maka Allah akan menggantinya. Dan ini yang sering saya bahasakan sebenarnya sedekah pangkal kaya ya. Jadi makin sering kita bersedekah maka makin luas rezekinya. Jangan pernah Anda berpikir kalau Anda memahami sistem kapitalis, yaitu menabung dan sibuk dengan tabungan terus sehingga muncul sifat pelit atau bakhilnya, itu adalah kesempatan untuk kaya. Itu keliru. Kekayaan bukan itu. Kekayaan dalam Islam justru kalau Anda nilai adalah kekayaan harta, maka akan lebih banyak kalau Anda lebih banyak berinfak, bersedekah. Sebagaimana hadis yang sahih kata Nabi SAW, ya Allah SWT berfirman, ya ibn Adam anfik alaik, wahai anak Adam berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Oleh karena itu Allah juga memastikan dalam surah Saba 39 tadi yang baru saya bacakan, ya apapun yang kalian infakkan maka Allah akan ganti. Artinya jadi penyebab banyaknya rezeki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kalau mengganti dikatakan, Inna Allah yarzuqu ma yasha' bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan pada orang tanpa ada hisabnya. Ya. Hadis yang menjelaskan masalah ini adalah hadis nomor 295. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu fi raqabah, dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah, di situ ada footnote nomor 296, yakni jihad, ya, atau ketaatan kepada Allah SWT seperti menuntut ilmu dan yang lainnya. Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau nafkahkan untuk memerdekakan budak, atau membebaskan mereka dari keterbudakan, dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan ini tadi yang saya titik beratkan teman-teman sekalian, saya katakan bahwasanya ada keutamaan orang yang menginfakkan hartanya. Ada sebagian suami subhanallah pelitnya luar biasa dengan istrinya. Ya, dia menganggap itu sia-sia saja. Kok saya yang bekerja, banting tulang, keringatan, kemudian kamu yang menikmatinya. Ya.
Sehingga akhirnya mereka perhitungan sekali. Sampai didapati istrinya kelaparan. Istrinya tidak punya pakaian baju ganti. Ya, di rumah itu berantakan segala-galanya. Ya. Anak-anak sering kekurangan, tidak ada susu. Padahal sebenarnya dia punya kemampuan. Ini hukumnya haram dalam Islam. Nanti akan kita jelaskan ada dalil yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab kita ini. Itu akan menjadi dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran besar kalau seseorang punya kemampuan lalu dia tidak menafkahkan. Dan Anda ingat tadi hadis yang atau ayat yang sempat saya bacakan yang dalam surah Talak ayat 7 ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan menganjurkan walaupun orang yang punya kesempitan tetap dia menafkahkan semampu dia. Tadi saya kasih contoh sepotong roti pun penghasilan Anda, maka sepotong roti itu Anda punya kewajiban membagi dengan istri dan anak Anda. Sehingga tidak ada yang kelaparan di antara mereka. Kecuali kalau Anda betul-betul tidak punya Anda kelaparan hari itu, maka itu wajar mereka kelaparan. Tapi selama Anda punya makanan, walaupun Anda cuma diberikan oleh orang lain, maka suami yang bertanggung jawab, ayah yang bertanggung jawab, maka dia tidak menghabiskan makanan itu di tempat yang sedang dia makan, maka dia pamit untuk membawa sebagian untuk keluarganya. Atau dia berbagi, dia makan di rumah dengan keluarganya nantinya. Karena ini sebuah kewajiban. Persepsi menganggap bahwa saya memberikan keluarga adalah menghabis-habiskan uang saja, ya, itu melanggar hadis Nabi SAW. Perhatikan di sini pilihannya ya. Kata Nabi SAW, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, jihad, berperang di jalan Allah. Dan itu pahalanya besar sekali. Karena Allah menyuruh kita dalam banyak ayat Al-Quran, bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian. Kita disuruh selalu berinfak dengan itu kan. Kemudian dinar yang engkau infakkan untuk pembebasan budak. Orang yang sedang dalam keterbudakan, Anda beli, Anda bebaskan. Ini juga termasuk pahala. Karena Allah SWT mengatakan, fakku raqabah, tahir raqabah, bebasin budak. Gitu kan. Kemudian dinar, tasaddaqta bihi alal miskin. Dinar yang engkau berikan kepada orang-orang miskin. Orang susah. Yang biasa itu menjadi motivator utama ya. Ayo kita sedekah, bantu orang miskin, bantu orang susah. Ya. Itu juga besar pahalanya. Ya. Karena kata Nabi SAW, as-sa'i alal marra wal miskin. Kalau mau jihad fisabilillah, orang yang sengaja membiayai dan memenuhi kebutuhan para janda dan juga orang-orang miskin, maka mereka seperti berjihad di jalan Allah. Pahalanya besar sekali. Tapi saksi bahasan kita perhatikan, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan dinar yang kau keluarkan untuk keluargamu, istri dan anakmu. Sebagai suami kalau belum punya anak, hanya istrinya saja, atau sekaligus sebagai ayah kalau sudah punya anak. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang lebih besar pahalanya adalah yang kau keluarkan untuk keluargamu. Bayangkan, memberikan memenuhi kebutuhan istri dan anak, mengalahkan sedekah untuk jihad, sedekah bebasin budak, sedekah untuk memberi orang miskin. Jadi ini motivator yang sangat luar biasa bagi setiap suami, bagi setiap ayah, agar jangan perhitungan dengan keluarganya. Tentu teman-teman sekalian, di sini juga bukan berarti dalil ini kemudian ditunggangi oleh para muslimah. Ya, mudah-mudahan di sini yang menghadiri acara kita tidak ada seperti itu ya. Lalu dia mengatakan, tuh dengar tuh, dia bilang sama suaminya, tuh lihat tuh paling besar kepada saya, jadi saya aja yang dibantu. Sehingga akhirnya ditutuplah pintu sedekah buat suaminya untuk orang miskin, untuk bebasin budak, untuk jihad, untuk bantu orang tuanya, untuk bantu kerabatnya. Ini keliru. Karena yang sedang dibahas adalah nafkahnya. Nafkah adalah kebutuhan dasar saudara. Ya, terutama Anda muslim atau saudari muslimah, nafkah berarti makanan Anda pada hari itu, minuman Anda pada hari itu, pakaian Anda pada hari itu, tempat tinggal Anda pada hari itu. Ya, sebagian ulama masukkan transportasi pada hari itu. Maksudnya pada hari itu besok, ya, karena kewajiban suami selama dia hidup, kalau besok dia meninggal gak ada kewajiban lagi dia. Maka ada laki-laki yang memberikan harian pada istrinya, ada juga laki-laki yang mungkin karena gajinya terima setiap bulan, maka bulanan itu hak dia, gitu kan? Kalau yang saya lakukan supaya mempermudah, ya, karena income ada insya Allah bulanan, bi'idnillahi ta'ala, saya coba akumulasikan, lalu saya duduk dengan istri saya katakan, kebutuhanmu apa kira-kira? Ini, semuanya kita rincikan, setelah selesai kita rincikan semuanya, gitu kan? Barulah kemudian kita, setelah kita rincikan semua, baru kita memberikan dia. Jadi kita juga tahu sebagai suami, oh ternyata kebutuhan istri saya sama anak saya di rumah sekian. Nah kita tinggal menyesuaikan dengan pekerjaan. Saya pernah menemukan seorang ikhwah begitu, Masya Allah. Dia melamar kerja di sebuah tempat, dia udah tahu bahwasanya kemampuan dia untuk bekerja, dia punya kapabilitas yang cukup. Ya.
maka dia bekerja, dia tahu dia bisa proporsional ya, profesional dalam bekerja, maka dia juga menyesuaikan dengan kebutuhan keluarganya. Jadi misalnya kebutuhan keluarganya kebutuhan 5 juta, sudah 5 juta, berarti saya tidak bisa kurang dari 5 juta pekerjaan saya. Maka saya akan coba memberikan yang terbaik yang dibutuhkan oleh perusahaan, tapi saya butuh gaji sekian. Gitu. Nah itu orang yang bertanggung jawab, seorang suami yang bertanggung jawab, ini sangat bagus ya. Seperti itu. Jadi dengan Anda duduk dengan mereka dan Anda tahu kebutuhannya itu sangat bagus ya. Sehingga akhirnya Anda bisa tahu berapa income yang harus Anda dapatkan setiap bulan, dan kalau ada lebihnya Anda sudah tahu, Anda bisa alokasikan kemana saja ya. Karena ada kasus yang lain, ada suami pernah kami temukan kasus rumah tangga sampai cerai dengan istrinya. Dia nggak pernah mau tahu karena rupanya laki-laki ini orang tuanya punya kemampuan, jadi selalu dibiayai, apalagi numpang tinggal sama orang tuanya, maka makan, minum, istrinya ikut sama rumah itu gitu. Maka dia merasa dia tidak butuh lagi memberikan istrinya. Sehingga semua income dia sendiri. Akhirnya istrinya harus bekerja sendiri untuk mencari, misalnya kalau ingin beli baju atau beli kebutuhan anak dan seterusnya, dia tidak mau tahu. Bagi dia sudah selesai, dia udah ikut di rumah orang tua saya, berarti sudah nggak butuh saya nafkahi. Ini juga kasus yang sebenarnya menjatuhkan wibawa seorang suami ya. Kalau saya jangan terjadi seperti itu. Jadi kita harus bisa mengimbangi masalah. Jadi bagi para suami sekali lagi, pahalanya sangat besar kalau Anda berinfak buat keluarga Anda. Ya, dan jangan membengkalikan mereka, terutama kebutuhan dasarnya, nafkah kebutuhan dasar. Ya, dan bagi para istri bukan berarti menunggangi hadis ini lalu mengatakan, oh kamu nggak usah infak ke tempat lain karena memang saya lebih afdal kalau kamu berinfak. Ini juga keliru. Ya, ini juga keliru. Dan teman-teman sekalian, di sini butuh penyatuan antara suami istri. Jadi bagaimana kita menyatukan kedua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, laki-laki dan perempuan. Kalau setiap suami merasa punya tanggung jawab ya, sehingga dia harus memberikan kebutuhan istrinya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang istri juga tahu berterima kasih terhadap pemberian istri suaminya sehingga dia tidak bebankan lebih daripada kemampuannya, maka rumah tangga itu akan menjadi sangat indah, penuh dengan keromantisan, keharmonisan di antara mereka. Ya. Ini hadisnya 295. Kemudian selanjutnya hadis ini tentu hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim ya. Hadis selanjutnya nomor 296 dari Abu Abdillah yang juga dipanggil dengan Abu Abdurrahman, Thauban bin Bujdud. Ya. Baik, Thauban bin Bujdud, maula atau mantan sahaya Rasulullah SAW. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, afdalu dinarin yunfikuhu rajulu dinarun yunfikuhu ala iyalihi, wa dinarun yunfikuhu ala dabbatihi fi sabilillah, wa dinarun yunfikuhu ala ashabihi fi sabilillah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Terjemahannya, dinar terbaik, maksudnya yang paling Allah cintai, yang paling besar pahalanya, dibelanjakan oleh seseorang adalah dinar yang dia nafkahkan untuk keluarganya, istri anaknya. Dinar yang dia nafkahkan untuk kendaraannya di jalan Allah. Dipakai untuk berdakwah, untuk berjihad ya. Dan dinar yang dia belanjakan pada para sahabatnya di jalan Allah. Maksudnya kebutuhan teman-temannya ya. Sembakonya, utangnya dilunasi. Apalah yang dia mampu berikan kepada teman-temannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya teman-teman sekalian, menggambarkan tentang besarnya keutamaan seseorang berinfak, terutama untuk keluarganya. Karena Nabi SAW di sini menyampaikan dinar yang terbaik, dinar yang paling Allah cintai, dinar yang paling besar pahalanya, ya, dinar yang paling berkah, justru yang seseorang laki-laki keluarkan untuk keluarganya, istri sama anaknya. Ya. Saya perlu sampaikan juga kepada para suami ya. Kalau seandainya istri Anda masih mengatakan, berikan kepada saya, berarti Anda masih di posisi yang benar. Walaupun Anda punya hak untuk menanyakan kepada mereka, ini untuk apa, ini kenapa begini, bukankah kemarin sudah saya berikan, itu tidak ada masalah. Kita negosiasi, menjelaskan gitu kan. Tapi yang penting, Anda sudah punya kebutuhan dasar dulu. Kalau yang sifatnya tambahan Anda bisa negosiasi, kalau kebutuhan dasar Anda tidak usah negosiasi. Nah itu tidak bisa lagi negosiasi memang, karena roda kehidupan harus berjalan. Dan yang luar biasa teman-teman sekalian, kebutuhan biologis kita terpenuhi sebagai suami, istri pada saat kita penuhi kebutuhannya, dia pasti akan melayani juga dengan baik. Anak-anak juga akhirnya menjadi sehat ya di rumah, sehingga generasi manusia ini akan berlanjut, dan kita berharap mereka selama mereka hidup, mereka makan, mereka menjadi pahala buat kita. Ini semua pahalanya luar biasa, mengalahkan infak di jalan Allah. Dan saya sangat yakin teman-teman sekalian, dan ini saya saksikan depan mata pada saat kami lakukan ya,
Bagaimana kalau kita betul-betul royal dengan keluarga kita, kita berikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala bukakan rezeki yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala bukakan rezeki yang luar biasa. Jadi itu jalan yang luar biasa. Ada sebagian orang sibuk membantu teman-teman tapi lupa dengan istri dan anaknya. Ini keliru. Ya, ini keliru. Makanya di sini Nabi SAW berikan urutannya. Yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Ya. Walaupun secara terlihat bahasa di sini maknanya ala iyalihi. Iyal artinya keturunan. Ya. Terutama pada anak-anak. Kemudian baru dinar yang dikeluarkan untuk hewan yang digunakan di jalan Allah. Untuk jihad, untuk berdakwah, untuk mencari nafkah. Mobilnya diservis kalau kita sekarang, motor diservis. Supaya bagus dan bisa dia gunakan sebagai fasilitas untuk menambah nafkahnya, menambah apa namanya income-nya. Ini sangat hal yang baik. Diniatkan untuk itu juga bisa. Termasuk beli bensinnya, servisnya, segala macam. Ini luar biasa gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dinar yang kau infakkan untuk teman-temanmu di jalan Allah. Bisa teman-teman yang sedang berjihad kita biayai, atau teman-teman sedang berdakwah, teman-teman sedang menuntut ilmu, kita biayai mereka. Teman-teman yang Allah berikan rezeki, Anda cari sekolah-sekolah sunnah, sekolah-sekolah yang mendidik dengan baik. Cari di situ ada berapa orang santri di pesantrennya, misalnya 100 orang. Semampu Anda biayai 2 orang, 3 orang, 5 orang. Kalau perlu sebuah satu pesantren, bagus. Anda tidak mampu membuat sekolah itu gratis, Anda coba biayai makannya saja, atau Anda nyumbang berasnya, atau. Ya. Itu satu hal yang luar biasa, yang harusnya bisa dilakukan. Jadi jangan luputkan kesempatan itu teman-teman sekalian. Karena ini adalah pahala-pahala yang akan kita panen pada hari kiamat nanti. Ya, itu yang akan kekal. Tidak ada sesuatu pun yang Anda infakkan di jalan Allah SWT, kecuali Allah akan, dalam sebuah hadits dikatakan, akan merawatnya ya, dengan tangan kanannya Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga tumbuhlah seperti kalian merawat unta-unta atau hewan-hewan ternak kalian, tumbuh besar. Ya, akan bertambah, jadi tidak senilai dengan, bukan nilai seperti nilai yang kita infakkan, tapi akan berlipat-lipat ganda balasan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sering teman-teman traktir teman-teman, ya, kirimkan makanan ke mereka, ya. Walaupun ada sekarang, subhanallah, sekarang bukan cuma lintas kota, lintas negara. Waktu-waktu puasa, kayak puasa Senin Kamis, nggak usah tunggu Ramadan. Anda kenal teman Anda di Amerika, Anda kenal teman Anda di Eropa, Anda kenal di mana lah. Atau di kota-kota di Indonesia aja. Anda tahu mereka puasa di sana. Anda coba blok itu orang-orang puasa. Ini siapa yang puasa di sini? Ustaz-ustaz santri siapa yang puasa? Santrinya siapa yang puasa? Kita buka puasain mereka. Anda yang punya usaha, coba buat buka puasa orang. Buka puasain. Anda panen pahala mereka. Keberkahan akan datang dengan itu. Anda dapat pahala. Ya, seperti itulah. Kirimkan juga kerabat-kerabat ya, untuk melanjutkan silaturahim. Itu semua penyebab bertambahnya rezeki, penyebab bertambahnya keberkahan dalam umur kita ya.